Maka pada siang hari itu, beberapa pesawat tingkat tertinggi dari berbagai penjuru dunia mendarat satu demi satu di pelabuhan udara kota Tianhai. Berbagai negara dan organisasi aliansi manusia generasi ke-6, setelah melakukan diskusi darurat, akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka memilih beberapa perwakilan paling kuat untuk membentuk delegasi sementara, bernama Delegasi Perwakilan Manusia, lalu bersama-sama berangkat menuju kota Anxi. Dan inti dari delegasi ini, tanpa diragukan lagi, hanya bisa menjadi pria itu. Kota Tianhai, di landasan helikopter Yunke Manor Dlabedam. Zhang Yi mengenakan pakaian tempur hitam, dengan ekspresi tenang menyambut beberapa teman lama yang datang dari jauh. Yang pertama turun dari kapal adalah Raja Britania yang mengenakan zirah singa hati emas dan menggantungkan pedang batu di pinggangnya. Arthur. Ekspresinya tetap teguh seperti biasa, tetapi di antara alisnya tampak sedikit kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Yang mengikuti di belakangnya adalah penguasa. Sebenarnya Columbia, Benjamin Morgan, mengenakan setelan mahal, rantai emas besar, tergantung di lehernya. Bahkan di tangannya selalu dimainkan sebuah koin emas. Sebagai perwakilan modal dan teknologi, matanya selalu memancarkan cahaya penuh perhitungan. Dan karena terlalu banyak emas serta permata yang melekat di tubuhnya, sampai-sampai Zhang Yi bahkan tidak bisa mengingat seperti apa wajahnya. Satu-satunya kesan yang tersisa hanya 3 kata. Terlalu berkilau. Embusan angin dingin melintas. Dewi musim dingin dari Fremont, Morana, datang melangkah di atas embun beku. Ia tetap dingin dan anggun, seperti bunga lotus di puncak gunung bersalju. Tetapi saat melihat Zhang Yi, sorot matanya jelas menjadi lebih terang beberapa bagian. Pejuang utara yang haus pertempuran ini, setelah menyaksikan kekuatan Zhang Yi saat ini, di dalam hatinya muncul sedikit rasa kedekatan terhadapnya. Mengagumi yang kuat adalah naluri seorang prajurit. Yang terakhir muncul adalah seorang pria tinggi kurus mengenakan jubah hitam dengan emas sebagai zirah perang. Tubuhnya ramping dan tatapannya tajam. Kaisar Kekaisaran Kudun, Saladin, Kekaisaran Kudun saat ini, setelah mencaplok beberapa negara kecil yang kacau di sekitarnya dan menyerap banyak manusia super pengembara, telah menjadi kekaisaran puncak di bintang bumi dengan populasi dan wilayah yang sangat besar. Aura Saladin jauh lebih sulit ditebak dibanding beberapa tahun lalu, seolah ada api hitam yang menyala di dalam tubuhnya. Inilah kelompok tempur manusia generasi ke-6 terkuat saat ini. Huaxu Country, Las Chaos. Yang Yi Dort Britania, Raja Arthur. Arthur Pendragon Deto, Columbia. Adam Smith, Benjamin Morgan Fremont, Dewi Musim Dingin, Morana. Kekaisaran Kudun, Kaisar Bayangan, Saladin. Sedangkan Indra dari Bharata dan Paus Gereja Junzeng, karena sejak lama telah berpihak kepada peradaban kuno di belakang mereka, ras 3 kepala dan ras manusia bersayap, tentu saja tidak akan muncul di kubu mandiri milik manusia generasi ke-6 ini. Semuanya sudah lama tidak bertemu. Zhang Yi sedikit mengangguk sebagai salam. Tuan Chaos. Raja Arthur berbicara lebih dulu. Nadanya berat. Pertemuan mendadak yang diadakan ras manusia bersayap kali ini jelas bertujuan merebut hak dominasi koridor langit berbintang. Ditambah lagi ras Tyrannosaurus dan ras Nightmare terus mengincarmu. Perjalanan ini kemungkinan besar penuh bahaya. Benjamin Morgan juga menghela napas. Benar. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kita semua meningkat, tetapi menghadapi monster raksasa yang telah diwariskan selama beberapa era itu, terus terang saja, di hati kami tetap tidak punya keyakinan penuh. Emosi semua orang agak muram. Walaupun pertempuran penegakan wibawa Zhang Yi 2 tahun lalu berlangsung sangat indah, tekanan kiamat yang dibawa koridor langit berbintang, serta pertikaian kepentingan rumit antar ras, tetap seperti gunung besar yang menekan hati mereka. Melihat para pemimpin manusia yang gelisah itu, Zhang Yi hanya tersenyum ringan. Takut apa? Ia berbalik dan memandang cakrawala di kejauhan. Di era ini, mustahil untuk melarikan diri. Bencana tidak akan memutar arah hanya karena kau mengubur kepala di pasir. Kalau ada pasukan datang, kita hadang dengan pasukan. Kalau ada banjir datang, kita bendung dengan tanah. Karena mereka sudah membangun panggungnya, maka kita akan memainkan pertunjukan ini.
Ketenangan dan rasa percaya diri yang terpancar dari tubuh Zhang Yi langsung menular kepada semua orang. Itu adalah keyakinan yang ditempa dari berkali-kali menerobos keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Tentu saja bercanda, kuncinya karena di belakangnya ada ras naga yang melindungi. Kalau tidak, Zhang Yi sudah lama kabur. Ayo pergi, jangan biarkan para manusia burung bersayap itu menunggu terlalu lama. Zhang Yi melambaikan tangannya, dan semua orang menaiki kapal perang Super Dreamer. Dreamer terbang ke angkasa, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat menuju Eropa Utara yang jauh. Melalui jendela panorama, 5 pemimpin manusia itu memandang tanah di bawah kaki mereka. Tanah yang terasa akrab sekaligus asing. Bintang bumi saat ini, setelah lebih dari belasan tahun ekspansi geografi, telah mengalami perubahan yang mengguncang langit dan bumi. Luas permukaan bumi bertambah puluhan kali lipat. Lempeng benua yang dulunya rapat kini tertarik dan terkoyak, di antaranya dipenuhi hutan purba yang belum pernah terlihat sebelumnya, pegunungan terjal, dan lautan pedalaman yang luas. Sungguh, tidak bisa dipercaya. Morana memandang hutan purba hijau lebat di bawah sana. Matanya dipenuhi keterkejutan. Di sana, kawanan mammoth berjalan santai berkelompok. Bahkan di langit ada Pterosaurus dengan bentangan sayap lebih dari 10 meter yang berputar-putar. Makhluk prasejarah yang dahulu hanya ada di fosil dan buku pelajaran kini benar-benar hidup dan berjalan di atas bumi. Ini adalah keajaiban kehidupan, sekaligus selera buruk sang pencipta. Saladin berkata datar, ekspansi geografi bukan hanya membebaskan daratan, tetapi juga ekologi kuno yang tersegel di ruang lipatan. Benar, dalam waktu belasan tahun saja, dunia sudah berubah seperti laut menjadi ladang murbei. Zhang Yi berdiri di depan jendela, memandang pegunungan dan sungai megah itu, hatinya juga dipenuhi emosi. Dari kiamat dahulu, ketika demi beberapa potong tulang iga, ia hampir dimangsa tetangga. Hingga sekarang, ketika ribuan ras berdiri berdampingan dan mitologi bangkit kembali, perubahan dunia ini begitu cepat sampai membuat orang sulit mengikuti. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus menjadi lebih kuat. Kuat sampai mampu menjaga wilayah kecil milik kita sendiri di dunia yang berubah setiap saat ini. 2 jam kemudian, Dreamer tiba di tujuan mereka, kota Angsi di Eropa Utara. Saat kota itu muncul dalam pandangan, bahkan orang-orang yang telah melihat banyak hal pun tak bisa menahan diri untuk terkejut. Ini bukan sekadar sebuah kota, melainkan lebih seperti mukjizat ilahi. Kota itu dibangun mengikuti pegunungan, dengan tembok putih raksasa membentang ratusan kilometer. Tak terhitung bangunan bergaya gotik menjulang dari tanah hingga menembus awan. Seluruh kota diselimuti cahaya emas suci, dan di udara terdengar samar nyanyian kidung suci. Di langit, tak terhitung prajurit ras manusia bersayap, mengenakan zirah perak dan memiliki sepasang sayap putih bersih, sedang berpatroli. Mereka bertubuh anggun dan berwajah tampan, seperti pasukan malaikat yang keluar dari mitologi. Sedangkan di wilayah luar kota, terdapat pemukiman manusia yang padat tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah para pengikut gereja Junzeng. Puluhan juta manusia biasa hidup di sana. Mereka mengenakan pakaian hangat sederhana, bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam, serta menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk berdoa dan beribadah. Peradaban teknologi pada mereka tampaknya mengalami kemunduran. Mereka lebih terbiasa menggunakan kedua tangan untuk menciptakan semua kebutuhan hidup. Mereka menurunkan hasrat terhadap kehidupan material, tetapi memperkaya dunia spiritual mereka sendiri. Walaupun hidup miskin, wajah setiap orang dipenuhi senyum fanatik dan bahagia. Seolah selama bisa hidup di bawah sayap para malaikat, itu sudah merupakan anugerah terbesar. Zhang Yi menyilangkan tangan sambil memandang mereka, teringat pada para penganut sekte Tantra di wilayah barat daya dahulu, serta ras serigala Fang yang meninggalkan teknologi demi memperkuat jiwa dan tubuh. Ia tampak mendapatkan sedikit pemahaman. Melatih diri sendiri memang merupakan cara yang paling mendekati eter. Hanya saja metode kultivasi ortodoks terlalu lambat. Aku agak tidak mengerti. Benjamin Morgan mengangkat kedua tangannya, mengernyitkan dahi, lalu memandang kerumunan orang yang berlutut seperti semut di bawah sana.
Di matanya terlintas kebingungan khas seorang pedagang. Ia berkata kepada Zhang Yi dan yang lainnya, ras bulu adalah peradaban tingkat Dewa Agung generasi keempat. Teknologi dan kekuatan individu mereka jauh melampaui kita. Jadi kenapa mereka harus bersusah payah melindungi manusia biasa yang lemah seperti ini? Di mata mereka, orang-orang ini bahkan tidak layak disebut tenaga kerja. Mereka sepenuhnya hanyalah beban. Ini sama sekali tidak sesuai dengan perbandingan antara modal dan hasil. Demi kepercayaan. Yang menjawabnya adalah Saladin, yang selama ini selalu pendiam. Kaisar bayangan itu memandang para penganut sekte Junzeng di bawah sana dengan tatapan yang begitu dalam hingga terasa mengerikan. Tuan Morgan, kau terlalu memandang penting hal-hal materi. Di dunia ini, kekuatan yang paling murni sekaligus paling kuat sebenarnya adalah kekuatan keyakinan. Tatapan Zhang Yi dan yang lainnya langsung tertuju pada Saladin. Sebagai salah satu pemimpin sekte terbesar di dunia, tidak ada yang lebih memahami kekuatan iman dibanding dirinya. Tatapan Saladin begitu dalam saat ia memandang para penganut Junzeng itu, lalu berkata dengan nada penuh kewaspadaan. Setiap individu tampak kecil dan lemah, tetapi jauh di dalam jiwa mereka semua terhubung dengan laut eter. Ketika kehendak jutaan, bahkan miliaran orang disatukan, ketika seluruh hasrat, pemujaan, dan ketakutan mereka diarahkan pada satu tujuan yang sama, Saladin mengangkat satu jari dan perlahan menunjuk kota Angsi di bawah sana. Kekuatan keyakinan yang terkumpul itu cukup untuk mengguncang hukum dunia, bahkan menciptakan dewa. Banyak orang mungkin terlihat hanya sebagai manusia biasa atau esper tingkat rendah, tetapi mereka memiliki potensi untuk menjadi ahli tingkat Ipsilon. Melalui doktrin dan cuci otak agama, semakin saleh keyakinan seseorang, semakin kuat resonansi jiwanya, dan semakin besar pula bahan bakar spiritual yang dapat mereka ledakkan. Ras bulu bukan sedang melakukan amal, mereka sedang menggembala. Saat mendengar kata menggembala, hati semua orang langsung bergetar. Memperlakukan manusia seperti ternak yang dipelihara demi menghasilkan kekuatan iman. Metode seperti itu jauh lebih mengerikan dibanding pembantaian secara langsung. Zhang Yi menoleh ke arah Saladin. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum penuh makna. Yang mulia Saladin tampaknya sangat memahami hal ini. Kalau aku tidak salah ingat, jumlah pengikut sekte asasin kalian juga tidak kalah banyak dibanding gereja Junzeng, bukan? Sekarang ini, kekuatan yang mulia juga membuatku sangat penasaran. Menghadapi ucapan Zhang Yi yang sedikit bernada menguji, Saladin hanya tersenyum rendah hati, lalu sedikit membungkukkan badan. Dibandingkan dengan yang mulia Kaos, aku masih jauh tertinggal. Aku hanyalah seorang pencari jalan yang meraba-raba dalam kegelapan. Sedangkan Anda sudah menjadi pelopor yang berdiri di dalam cahaya. Zhang Yi tersenyum tipis, tanpa memberikan jawaban pasti. Mengenai kekuatan iman, itu benar-benar merupakan metode kultivasi sesat yang dapat membuat esper memperoleh kekuatan yang sangat besar dengan cepat, bahkan tubuh yang nyaris abadi. Namun, Ling pernah memperingatkannya, agar jangan sembarangan menyentuh kekuatan iman. Kalau tidak, ia bisa mengundang kesialan. Melihat ras seperti ras naga dan yang lainnya, juga sangat menghindari kemampuan semacam itu. Karena itu Zhang Yi cukup cerdas. Meski ia tidak memahaminya, ia akan belajar dari orang-orang yang lebih hebat darinya. Oleh sebab itu, penggunaan kekuatan iman olehnya sangat terbatas, hanya digunakan untuk memperkuat pakaian tempurnya. Sambil mengobrol santai, kapal Dreamer perlahan mendarat di area yang telah ditentukan di luar kota Angsi. Pintu kabin terbuka, dan 5 perwakilan manusia melangkah ke tanah suci itu. Pada saat semua orang menginjak tanah, Zhang Yi mengayunkan tangan kirinya ke belakang. Sebuah pusaran ruang raksasa muncul dan langsung menyimpan kapal perang antariksa besar itu ke dalam ruang dimensional. Kemampuan menyimpan segalanya di lengan baju seperti itu, tidak peduli sudah berapa kali dilihat, tetap membuat 4 pemimpin lainnya iri setengah mati. Di era ketika sumber daya adalah raja seperti sekarang, memiliki gudang raksasa, sekaligus benteng bergerak yang bisa dibawa kemana-mana, benar-benar seperti cheat terbesar. Ayo pergi, jangan sampai kita terlambat. Zhang Yi merapikan kerah bajunya, lalu berjalan memimpin menuju gerbang utama kota Angsi.
Di sekitar mereka sudah ada perwakilan ras bulu yang datang menyambut dan dengan senyum ramah menunjukkan jalan. Namun, tatapan dingin dan menjaga jarak di mata mereka jelas menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak terlalu memandang penting delegasi manusia generasi ke-6. Bahkan generasi ke-4 juga sangat materialistis. Ternyata peradaban manusia hanya terus berputar dalam lingkaran tanpa banyak kemajuan. Zhang Yi dan yang lainnya diam-diam mengeluh dalam hati sambil berjalan menuju pusat kota Angxi. Namun, tepat ketika kelima orang itu hendak memasuki gerbang suci putih setinggi ratusan meter itu, bahkan sudah bisa melihat jelas barisan pasukan kehormatan ras bulu yang menyambut di dalam sana. Perubahan mendadak terjadi, tanpa tanda apapun, tanpa peringatan fluktuasi energi sedikit pun. Pemandangan di depan mata Zhang Yi berubah total dalam sekejap. Kota Angxi yang suci dan putih bersih menghilang, suara keramaian menghilang, bahkan matahari di langit pun lenyap. Yang menggantikannya adalah hamparan merah darah yang membuat sesak napas. Tubuh Zhang Yi langsung menegang dalam sekejap. Secara naluriah ia mengaktifkan kemampuan jubah Taishu. Kedua tangannya yang tergantung di sisi tubuh siap meluncurkan serangan terkuat kapan saja. Namun ia tidak bertindak gegabah, melainkan mengamati sekeliling dengan hati-hati. Arthur dan yang lainnya juga langsung menggenggam senjata masing-masing, sambil secara refleks berdiri saling membelakangi. Mereka melihat ruang di sekitar mengalami distorsi yang sangat aneh, seolah ada ribuan pita sutra merah raksasa menjuntai dari kehampaan dan membungkus kelima orang itu berlapis-lapis. Jika dilihat dari langit, pemandangan itu tampak megah sekaligus mengerikan. Ruang yang semula tenang kini dipotong-potong oleh sutra merah itu menjadi pecahan-pecahan independen yang tak terhitung jumlahnya. Sutra-sutra itu bukan benda fisik, melainkan dinding ruang yang telah dikompresi dan dilipat hingga tingkat ekstrim. Mereka berkelok-kelok seperti sungai kuning bercabang 9, menutupi langit dan matahari, membentuk sebuah labirin tertutup raksasa. Cahaya merah memenuhi langit, niat membunuh tak terbatas. Sial! Apa yang sebenarnya terjadi? Arthur langsung mencabut pedang di batu. Aura pedang emas meledak, lalu dengan lengan kekarnya ia mengayunkan tebasan kuat ke tirai merah di depan mata. Namun aura pedang itu menghantam sutra merah seperti sapi lumpur yang tenggelam ke laut, bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. Ini jebakan yang memang ditujukan kepada kita. Suara Morana terdengar sangat dingin. Mata birunya memancarkan cahaya tajam seperti macan tutul. Suhu di sekitar langsung turun mendekati 0 mutlak, tetapi dinding ruang merah itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Tatapan Zhang Yi berubah sedingin es dalam sekejap. Namun di dalam hatinya justru muncul gelombang demi gelombang keguncangan. Pada saat seperti ini, bahkan dirinya pun tidak bisa tetap sepenuhnya tenang. Kenapa perubahan bisa terjadi begitu mendadak? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah mengambil risiko. Bahkan saat datang menghadiri pertemuan ini, aku terus mengaktifkan jarum detik waktu sepanjang perjalanan. Kedua mataku selalu mengawasi gambaran masa depan 5 detik ke depan. Tapi, dalam penglihatanku tadi, kami jelas-jelas berhasil memasuki kota Angxi. Namun kenapa? Kenapa gambaran masa depan itu berubah? Sebenarnya di mana letak masalahnya? Hal yang paling dibenci Zhang Yi dalam hidupnya adalah sesuatu yang tidak diketahui. Karena ketidaktahuan, berarti tidak ada cara untuk memecahkan kesulitan yang ada di depan mata. Ini adalah pertama kalinya sejak Zhang Yi membangkitkan kemampuan waktu. Dia menghadapi situasi seperti ini. Kemampuan jarum detik waktu miliknya yang dapat meramalkan 5 detik ke masa depan telah dipatahkan. Hanya ada satu penjelasan. Pihak lawan memiliki metode yang sangat langka dan sangat kuat, mampu menghalangi sebab akibat, serta menipu waktu. Karena hukum sebab akibat dapat melampaui waktu, arah hukum sebab akibat tidak sepenuhnya mengikuti alur waktu. Dalam pemahaman manusia biasa, penyebab datang lebih dahulu lalu menghasilkan akibat. Namun, dalam ranah hukum sebab akibat, bisa jadi akibat di masa depan justru menentukan penyebab di masa lalu. Kita datang untuk rapat. Apa sebenarnya yang kalian lakukan ini? Saladin mengeluarkan bentakan keras.
Bayangan hitam di sekeliling tubuhnya bergolak, mencoba mencari celah ruang. Siapa yang melakukan semua ini? Pada saat itu, sebuah suara suram dan megah, seolah datang dari segala arah, bergema di ruang merah itu. Kami datang untuk membunuh kaos. Orang-orang yang tidak berkepentingan. Cepat enyah dari sini. Begitu suara itu jatuh. Bzz. Kain sutra merah di sekeliling tiba-tiba bergetar hebat. Lalu ledakan daya tolak yang tak tertahankan pun meledak keluar. Selain Zhang Yi, Arthur, Morgan, Morana, dan Saladin berempat, seperti benda asing yang diperas keluar oleh ruang, langsung menghilang dari wilayah merah itu. Detik berikutnya, di antara langit dan bumi ini, hanya Zhang Yi seorang yang tersisa. Terisolasi tanpa bantuan. Zhang Yi berdiri di kehampaan merah itu, menatap dinding ruang berwarna darah yang mengalir perlahan di sekelilingnya. Justru pada saat itu, dia menjadi tenang. Begitu rupanya. Gumamnya pelan, sementara sudut bibirnya terangkat membentuk senyum dingin. Jadi ini jebakan pembunuhan yang khusus dipersiapkan hanya untukku seorang? Mampu memutus sebab akibat, sehingga aku tidak bisa melihat masa depan, mampu membangun wilayah ruang independen dengan intensitas setinggi ini, bahkan bisa memisahkan orang-orang di sisiku secara paksa. Benar-benar permainan yang besar. Awalnya dia mengira konferensi ini diadakan oleh ras bersayap dan berada di kota penting seperti Angxi dengan perhatian dari ras naga serta berbagai ras lain, tidak mungkin ada orang sebodoh itu untuk membuat keributan pada saat genting seperti ini. Tak disangka, tetap saja ada orang yang sebegitu beraninya, bahkan bisa dibilang gila. Keluarlah. Kedua tangan Zhang Yi menjuntai di sisi tubuhnya. Cahaya hitam dan putih di tubuhnya mengalir seperti merkuri, lalu dengan cepat membentuk satu set pakaian tempur yang melekat erat pada tubuh, berwarna dasar hitam, dengan pelindung luar yang saling mengunci seperti tulang raksasa buas. Helmnya sengaja dirancang lukeran, menyerupai makhluk mitologi. Chaos. Persenjataan tempur yang menggabungkan teknologi terkuat dari banyak ras, armor pemusnah dewa. Karena kalian sudah bersusah payah menjebakku di sini, setidaknya biarkan aku melihat dewa mana yang menginginkan nyawaku. Rumble. Yang menjawabnya adalah suara langkah kaki berat dan rendah. Suara itu seolah menginjak titik-titik ruang. Setiap langkah membuat sutra merah di sekeliling bergetar hebat. Gelombang merah di depan perlahan terbelah. Sesosok bayangan besar dan ganas melangkah keluar sedikit demi sedikit dari kehampaan. Itu adalah raksasa kecil, dengan tinggi hanya sekitar 5 meter. Dibandingkan ras Titan yang rata-rata mencapai ratusan meter, ukuran itu memang kecil. Namun tekanan yang dipancarkannya jauh lebih mengerikan daripada Guliki, si raksasa 100 lengan, sampai 10 kali lipat. Tubuh bagian atasnya telanjang, otot-ototnya menonjol seperti akar naga yang melilit, memancarkan kilau logam emas gelap. Yang paling mencolok adalah 8 lengan besar di bahunya. Setiap lengan dililit rantai merah gelap. Di belakang kepalanya terikat kepang hitam panjang menyerupai ekor kalajengking. Kedua matanya tidak memiliki pupil, hanya 2 gumpalan api putih yang menyala. Saat melihat sosok itu, pupil Zhang Yi sedikit menyusut. Ras Titan? Aku kira ras itu sudah kubantai sampai habis. 8 lengan dan tubuh kekar itu adalah ciri khas raksasa 100 lengan dari ras Titan. Habis dibantai? Pria berlengan 8 itu berhenti melangkah. Suaranya terdengar seperti 2 batang besi kasar yang saling bergesekan, menusuk telinga dan penuh kebencian. Chaos, kau terlalu melebihkan dirimu sendiri dan terlalu meremehkan fondasi ras Titan kami. Guliki si sampah itu hanyalah penjaga gerbang yang ditinggalkan di planet bumi. Para elit Titan yang sesungguhnya sudah lama melangkah ke lautan bintang. Dia tiba-tiba mengangkat kepala. 8 lengannya terbuka bersamaan, dan aura mengerikan langsung mengunci Zhang Yi. Ingat namaku, Titan Dewa, Pengembara, Karen. Aku kembali dari Centaurus yang jauh, hanya demi satu hal. Menggunakan kepalamu untuk mempersembahkan penghormatan bagi arwah rakyatku yang telah mati. Menghadapi serangan mendadak ini, hati Zhang Yi justru setenang air mati. Tanpa riak sedikit pun, dia sangat paham. Saat seseorang hidup di dunia seperti ini,
Cepat atau lambat, semua utang akan ditagih. Di hutan gelap tempat yang kuat, memangsa yang lemah ini, tidak ada kebencian tanpa alasan. Yang ada hanyalah kepentingan abadi dan siklus sebab akibat. Dulu, demi kelangsungan hidup negara Huaxu dan demi evolusinya sendiri, dia menghancurkan pasukan ekspedisi dari 5 peradaban kuno dengan tangannya sendiri. Bahkan, lebih awal lagi, dia telah melenyapkan negara Nash, Kekaisaran Wuluan, dan bahkan klan Zhurong pun tidak luput. Pembantaian-pembantaian itu menanam benih sebab, dan hari ini menghasilkan buah balas dendam. Siklus sebab akibat, balasan yang tak pernah meleset. Zhang Yi bergumam lirih, namun sudut bibirnya membentuk senyum dingin penuh penghinaan. Sayangnya, aku tidak pernah percaya pada takdir. Lahir di zaman penuh keputusasaan seperti ini, tidak ada seorang pun yang punya pilihan. Jika ingin hidup, jika tidak ingin dimangsa, maka satu-satunya jalan adalah terus menjadi lebih kuat. Kuat sampai mampu, menghancurkan sebab akibat. Ruang sutra merah kembali bergolak seperti lautan darah yang mendidih. Di tengah cahaya merah yang menyesakkan itu, 2 sosok lain dengan aura mengerikan perlahan muncul, membentuk posisi segitiga bersama Titan, berlengan 8 karen, mengepung Zhang Yi rapat-rapat di tengah. Di sisi kiri, berdiri seorang wanita berjubah merah darah. Kulitnya putih pucat secara tidak wajar, bahkan memancarkan warna abu kematian, seperti roh jahat yang baru saja merangkak keluar dari kuburan. Kuku-kukunya sangat panjang, berwarna merah gelap seperti darah yang telah membeku. Di matanya berkilat cahaya rakus dan haus darah. Ras vampir, Aifiel. Wanita itu menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Suaranya tajam dan menusuk telinga. Sudah lama mendengar namamu, Chaos. Di sisi kanan, berdiri segunung daging hitam yang membuat siapapun gentar hanya dengan melihatnya. Itu adalah iblis laba-laba raksasa yang berjalan tegak dengan tinggi lebih dari 100 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam keras seperti baja. Di tubuh raksasa itu tumbuh ratusan mata majemuk dengan berbagai ukuran. Di setiap mata, bayangan Zhang Yi terpantul jelas, cukup untuk membuat kewarasan siapapun runtuh. Ras iblis laba-laba, Guzan. Suara berat keluar dari rongga perut monster itu, mengguncang ruang di sekitarnya hingga berdengung. 3 orang kuat tingkat kesatria hitam. Tatapan Zhang Yi sedikit berkedip. Dia tahu, ini belum semuanya. Makhluk yang mampu memisahkan Arthur dan yang lainnya secara paksa, sekaligus mempertahankan segel ruang sebesar ini, pasti masih bersembunyi di balik kegelapan, mengendalikan seluruh papan catur. Zhang Yi menghembuskan napas panjang penuh hawa keruh. Cahaya dari armor pemusnah dewa di tubuhnya bersinar semakin terang. Armor tempur baru yang memadukan kisi cair milik ras baja dengan teknologi pemadatan spiritual. Ras Nightmare itu kini memperlihatkan keganasan dan ketampanan yang tak tertandingi. 2 warna hitam dan putih berputar perlahan di permukaan zirah, seperti simbol yin dan yang taiji, bagaikan kekacauan purba sebelum langit dan bumi terpisah. Seluruh tubuh armor itu didominasi warna hitam pekat, yang dalam hingga ke batas ekstrim, sementara bagian luarnya dibungkus eksoskeleton putih pucat menyerupai tulang belulang dewa iblis kuno, dengan garis-garis yang halus namun penuh daya ledak. Jubah Taixu menutupi permukaan tubuhnya. Pertahanan berlapis di atas pertahanan, membuat Zhang Yi memiliki daya tahan yang jauh melampaui kekuatan serangannya sendiri. Bahkan jika harus menghadapi serangan gabungan dari 4 ahli tingkat setara sekaligus, dia tetap tidak akan panik. Zhang Yi mencoba menghubungi Yang Xingxin dan yang lainnya di dalam bayangan, karena hingga sekarang mereka sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu terlalu tidak normal. Namun saat Zhang Yi menggunakan perangkat komunikasi untuk menghubungi mereka, dia baru menyadari bahwa bahkan Muyan, bayangan yang berada di tubuhnya, ternyata juga telah dipisahkan. Kali ini, demi membunuhku, mereka benar-benar membuat persiapan yang sangat matang. Sorot mata Zhang Yi berubah serius dan tajam. Perasaan bahaya yang samar mulai muncul, namun justru membuatnya bersemangat setelah sekian lama. Sebagai seseorang yang selalu suka memperhitungkan segalanya, sudah lama sekali dia tidak merasakan apa yang disebut bahaya. Namun Zhang Yi sama sekali tidak takut. Meski ruang bayangan telah dipisahkan dan dia tidak bisa memanggil bantuan untuk bertarung,
kartu truf di tangannya masih cukup banyak. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Link juga ikut terpisahkan, sehingga dia tidak bisa meminjam pedang penghakiman keabadian darinya. Pergelangan tangannya berputar, energi kehampaan hitam pun melonjak keluar. Penyempurnaan dewa. Seketika berubah menjadi pedang iblis dengan bentuk yang sangat berlebihan. Pada gagangnya terhubung tak terhitung rantai hitam pekat. Rantai-rantai itu menari di udara seperti makhluk hidup, memancarkan hawa dingin yang membuat jantung berdebar. Ras Titan ingin membunuhku karena kebencian akibat kehancuran ras mereka. Aku bisa memahaminya. Zhang Yi menggenggam pedang iblis itu sambil menyapu Afiel dan Guzan dengan tatapan dingin. Tapi ras darah dan ras laba-laba iblis, setahuku aku tidak punya permusuhan dengan kalian. Apa layak mempertaruhkan nyawa hanya demi menjadi senjata bagi ras Titan? Permusuhan? Wanita ras darah bernama Afiel mengeluarkan tawa melengking yang menusuk telinga. Dalam tawanya penuh penghinaan terhadap apa yang disebut permusuhan. Kaos, kau terlalu naif. Pada tingkat kita sekarang, mana perlu alasan seperti permusuhan? Dia memandangi Zhang Yi dengan rakus, seolah sedang melihat sepotong daging berjalan. Sumber, super semesta yang utuh, ditambah teknologi, dan sumber daya peninggalan 5 peradaban besar. Kekayaan sebesar itu cukup untuk membuat ras manapun menjadi gila. Siapa yang tidak tergoda? Kami datang bukan untuk balas dendam. Kami datang untuk makan. Sikap mereka sangat jelas. Hukum rimba yang telanjang tanpa penutup. Bagus. Zhang Yi mengangguk perlahan. Niat membunuh di matanya langsung membeku seperti es. Karena kalian sendiri yang mencari mati, maka akan kupenuhi keinginan itu. Tepat saat kata-kata itu jatuh, Titan Karen yang sejak tadi menunggu kesempatan langsung bergerak. Tak perlu banyak omong. Mati kau! Terlihat 8 lengan kekarnya bergerak bersamaan. Lalu dari kehampaan dia mengeluarkan sebuah busur merah raksasa. Busur itu seolah ditempa dari inti bintang, memancarkan suhu panas yang mengerikan. 6 lengannya masing-masing memegang badan busur dan tali busur. Otot-ototnya menggembung, urat-urat biru menonjol, mengeluarkan suara retakan mengerikan saat perlahan menarik busur raksasa itu. Wung! Energi di sekitarnya mulai berkumpul dengan liar. Sebuah anak panah merah yang sepenuhnya terbentuk dari kompresi energi berkepadatan tinggi, mulai terkondensasi di atas tali busur. Ruang di sekitar anak panah itu retak satu demi satu, karena tidak mampu menahan kekuatan tersebut, memperlihatkan celah kehampaan berwarna hitam. Meskipun berada sangat jauh, Zhang Yi tetap merasakan ancaman menusuk seperti jarum. Kekuatan serangan ini benar-benar telah mencapai tingkat puncak Black Knight. Daya hancurnya setidaknya berada di atas 65.000 poin. Mati! Titan, bintang jatuh. Bersamaan dengan raungan keras Karen, anak panah merah itu melesat keluar dari tali busur, berubah menjadi cahaya penghancur yang langsung mengarah ke jantung Zhang Yi. Menghadapi serangan mematikan itu, Zhang Yi tidak panik. Di dalam kedua matanya, rune berwarna perak berputar dengan gila. Jarum detik waktu. Beroperasi pada daya penuh, domain tanpa wujud. Penguncian koordinat ruang. Pada jarak seperti ini, dia memiliki tak terhitung cara untuk menghindar. Dia melihat gambaran 5 detik ke depan, melihat lintasan anak panah itu, bahkan sudah menghitung sudut serangan balik setelah teleportasi. Di sini, Zhang Yi bergumam dalam hati. Dalam penglihatan masa depannya, dia mengaktifkan teleportasi ruang. Tubuhnya langsung bergeser 3.000 meter ke sisi kiri, menghindari sempurna cahaya merah itu. Namun, tepat pada saat dia melakukan teleportasi, sesuatu yang aneh terjadi. Di bawah penglihatan, jarum detik waktu, yang diperlambat berkali-kali lipat, Zhang Yi dengan ngeri melihat bahwa meskipun dirinya sudah berpindah ke posisi aman, ruang di sekitarnya justru ikut bergerak bersamanya. Tidak, bukan sekadar bergerak. Seluruh sistem koordinat ruang telah diubah secara paksa. Seperti selembar kertas bergambar koordinat yang dilipat begitu saja. Titik pendaratan Zhang Yi setelah teleportasi ternyata secara aneh bertumpuk tepat dengan lintasan terbang anak panah merah itu. Apa? Tubuh Zhang Yi baru saja muncul 3.000 meter jauhnya.
Bom! Anak panah merah itu seolah memang sudah menunggunya di sana. Menghantam tepat ke dada Zhang Yi, energi kinetik yang mengerikan meledak seketika, seperti bom nuklir yang meletus di depan dadanya. Meskipun memiliki pertahanan ganda dari Poda Yuwaena, armor pemusnah dewa, dan jubah Taishu, Zhang Yi tetap terpukul mundur sejauh beberapa ribu meter oleh kekuatan dahsyat itu. Bagaimana bisa seperti ini? Zhang Yi memaksa tubuhnya berhenti di udara. Jubah Taishu di dadanya bergetar hebat. Walaupun pertahanannya tidak ditembus, fakta bahwa serangan itu mampu menciptakan riak saja sudah cukup mengerikan. Dia tiba-tiba mendongak, memandang kain sutra merah yang berlapis-lapis di sekelilingnya. Matanya penuh keterkejutan. Masa depan yang baru saja dia lihat ternyata tidak mampu mengubah hasil dirinya terkena panah. Domain tanpa wujud. Gagal? Tidak, bukan gagal, tapi dipengaruhi. Dia langsung memahami semuanya. Orang keempat yang diam-diam mengendalikan domain kain merah itu memiliki kendali ruang yang sangat mengerikan. Pihak lawan tidak menyegel teleportasi Zhang Yi, melainkan memprediksi titik pendaratannya, lalu menggunakan karakteristik domain untuk secara paksa menarik koordinat ruang dari titik tersebut ke jalur serangan anak panah. Artinya, kemanapun Zhang Yi mencoba menghindar, posisi penghindaran itu otomatis akan berubah menjadi titik sasaran. Ini adalah penyegelan ruang tingkat hukum kausalitas. Kemampuan yang menarik. Jadi ini memang disiapkan khusus untukku? Tenang saja, aku masih punya waktu untuk melakukan beberapa simulasi lagi. Pasti ada cara untuk memecahkannya. Otak Zhang Yi bekerja dengan gila. Jarum detik waktu memang bisa melihat masa depan, tetapi setiap kali masa depan itu terlihat, variabel baru dalam masa depan juga akan ikut bertambah.